Malam Kelam. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini, seperti biasa, aku akan menemani kalian dengan sebuah cerita. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah berada di tempat yang nyaman. Kalau bisa, jangan sendirian, karena cerita kali ini cukup berat dan mungkin akan terasa lebih menyeramkan dari yang kalian bayangkan. Cerita ini bukan sekadar fiksi biasa. Banyak yang bilang, kisah seperti ini benar-benar pernah terjadi. Tentang seseorang yang memilih jalan instan untuk mendapatkan segalanya, tapi harus membayar dengan cara yang sangat mengerikan di akhir hidupnya. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang hidupnya berubah drastis karena sesuatu yang tidak terlihat. Dari yang awalnya biasa saja, menjadi sangat mewah. Tapi di balik itu semua, ada harga yang harus dibayar. Dan saat ajal mulai mendekat, semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Jadi, siapkan diri kalian, dengarkan baik-baik, dan jangan lupa, setelah ini, mungkin kalian akan melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Inilah kisah nyata LC Jawa Tengah, kaya karena susuk, hancur saat ajal menjemput. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada seorang wanita bernama Rani. Kota itu tidak terlalu ramai, tapi juga tidak benar-benar sepi. Jalan utamanya hanya satu, membelah pasar tradisional, deretan warung makan sederhana, dan toko-toko kelontong yang sudah berdiri sejak lama. Di pagi hari, suara ayam berkokok bercampur dengan riuh ibu-ibu yang menawar sayur. Di malam hari, suasananya berubah sunyi, hanya sesekali terdengar suara motor lewat atau anjing menggonggong di kejauhan. Di kota itulah Rani tumbuh. Sejak kecil, hidupnya bisa dibilang biasa saja, bahkan cenderung kekurangan. Rumahnya kecil, berdinding tembok yang sudah mulai retak di beberapa bagian. Atapnya sering bocor kalau hujan deras turun. Di dalam rumah itu hanya ada 2 kamar, satu untuk ibunya, satu lagi untuk Rani. Ayahnya sudah lama tidak ada, tidak jelas pergi kemana, dan Rani pun jarang sekali membicarakan hal itu. Sehari-hari, Rani membantu ibunya berjualan di pasar. Ibunya menjual gorengan dan minuman hangat di pinggir jalan. Setiap pagi, Rani bangun sebelum matahari terbit, membantu menyiapkan adonan, mengiris bahan, dan menata dagangan. Tangannya sudah terbiasa dengan minyak panas dan asap dari kompor kecil yang mereka pakai. Hidup seperti itu sudah dijalani bertahun-tahun. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang berubah. Sampai satu hal yang selalu orang bicarakan tentang Rani. Wajahnya, sejak remaja, orang-orang mulai memperhatikan Rani dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar anak penjual gorengan, tapi seorang gadis yang cantik banget. Kulitnya bersih, matanya tajam tapi lembut, dan senyumnya punya sesuatu yang sulit dijelaskan. Banyak orang bilang, kalau Rani berdiri di tengah keramaian, dia pasti yang paling mencuri perhatian. Bahkan tanpa usaha, beberapa lelaki muda di kampungnya sering mencoba mendekati. Ada yang sekadar ingin kenalan, ada juga yang terang-terangan menyatakan perasaan. Tapi Rani selalu menolak dengan halus. Entah kenapa, dia tidak tertarik dengan kehidupan di kampung itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin lebih dari sekadar hidup sederhana, lebih dari sekadar berjualan di pinggir jalan. Dan keinginan itu semakin kuat seiring bertambahnya usia. Ketika menginjak awal usia 20-an, Rani mulai merasa terjebak. Setiap hari terasa sama. Bangun pagi, membantu ibunya, pulang sore, lalu tidur. Tidak ada perubahan, tidak ada harapan yang jelas. Sampai akhirnya, datang seorang teman lamanya yang sudah lebih dulu merantau ke kota. Temannya itu datang dengan penampilan yang sangat berbeda. Pakaiannya bagus, tasnya mahal, dan cara bicaranya pun berubah. Dari situlah Rani mulai mendengar cerita tentang kehidupan di luar sana. Tentang tempat karaoke, tentang pekerjaan sebagai LC, tentang uang yang bisa didapat dengan cepat. Awalnya Rani kaget. Dunia itu terasa asing baginya. Tapi di saat yang sama, menarik. Temannya itu tidak memaksa, hanya bercerita. Tapi cerita-cerita itu terus terngiang di kepala Rani. Tentang uang yang banyak, tentang kehidupan yang lebih bebas, tentang kesempatan untuk mengubah nasib. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Rani akhirnya memutuskan sesuatu yang besar. Dia ingin merantau,
Ibunya sempat menolak, takut, khawatir, tapi Rani tetap bersikeras. Dia bilang ingin membantu ekonomi keluarga, ingin hidup lebih baik, dan akhirnya, dengan berat hati, ibunya mengizinkan. Hari itu, Rani pergi meninggalkan kota kecilnya, membawa harapan besar, tanpa benar-benar tahu apa yang menunggunya di depan. Awal-awal bekerja sebagai LC di tempat karaoke, semuanya terasa canggung. Rani belum terbiasa dengan suasana malam, dengan lampu redup, dengan suara musik keras, dan dengan berbagai macam tamu yang datang. Dia masih sering merasa tidak nyaman, tapi karena wajahnya yang cantik, tidak butuh waktu lama bagi Rani untuk mulai dikenal. Banyak tamu yang memilihnya, banyak yang ingin ditemani olehnya. Awalnya, semua berjalan biasa saja. Rani hanya menemani tamu bernyanyi, berbincang, dan sesekali tertawa mengikuti suasana. Dia berusaha menjaga batas, tidak ingin terlalu jauh. Tapi lingkungan itu perlahan mengubahnya, sedikit demi sedikit, tanpa terasa. Dia mulai belajar bagaimana cara berbicara yang lebih menggoda, cara menatap yang bisa membuat orang merasa diperhatikan, cara tersenyum yang membuat orang ingin terus melihatnya. Dan dari situ, uang mulai datang lebih banyak. Tip dari tamu, hadiah kecil, perhatian yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, di balik semua itu, Rani mulai menyadari sesuatu. Ada beberapa wanita lain di tempat itu yang terlihat berbeda, bukan hanya cantik, tapi seperti punya daya tarik yang aneh, tidak masuk akal. Pria-pria yang biasanya cuek, bisa berubah jadi sangat perhatian hanya karena mereka. Bahkan sampai rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Rani memperhatikan itu, dan rasa penasaran mulai tumbuh. Suatu malam, setelah jam kerja selesai, salah satu temannya mengajak Rani berbicara. Mereka duduk di sebuah tempat yang agak sepi, jauh dari keramaian karaoke. Temannya itu menatap Rani dengan serius. "Kalau kamu mau lebih dari ini, ada caranya," katanya pelan. Rani bingung, tapi dia mendengarkan. Temannya itu mulai bercerita tentang seseorang yang bisa membantu aura, membuat seseorang jadi lebih memikat, lebih menarik, lebih sulit ditolak. Awalnya Rani merasa aneh, tidak masuk akal, tapi temannya itu tidak bercanda. Dia bahkan mengaku sudah mencobanya sendiri, dan hasilnya terlihat jelas. Rani terdiam. Di satu sisi, dia ragu, takut, merasa itu bukan hal yang benar. Tapi di sisi lain, dia melihat hasilnya langsung. Temannya yang dulu biasa saja, sekarang hidupnya jauh lebih mewah. Dan perlahan, rasa ragu itu mulai kalah oleh keinginan. Beberapa hari kemudian, Rani akhirnya setuju untuk ikut. Malam itu, dia diajak ke sebuah tempat yang jauh dari kota. Jalannya gelap, sepi, hanya diterangi lampu motor yang mereka pakai. Suasana terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah yang terlihat tua. Di dalamnya, suasana remang-remang, bau dupa tercium kuat. Seorang perempuan tua menyambut mereka dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan yang seolah bisa melihat lebih dalam dari sekadar fisik. Rani merasa tidak nyaman, tapi dia tetap duduk. Percakapan berlangsung pelan. Perempuan itu menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan, tentang susuk yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh. Katanya, itu akan meningkatkan daya tarik, membuat orang lain lebih mudah terpikat. Rani masih ragu, tapi ketika ditanya apakah dia siap, dia mengangguk. Mungkin itu keputusan yang akan dia sesali. Prosesnya dimulai malam itu juga. Satu persatu, Rani diminta untuk tetap tenang, tidak banyak bergerak. Perempuan itu melakukan sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dipahami Rani. Ada rasa dingin, ada rasa tidak nyaman, dan sesekali ada sensasi seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Di wajah, di dada, di perut, bahkan di bagian tubuh yang paling sensitif. Rani menahan semuanya. Dia tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi dia memilih untuk percaya, atau mungkin dia terlalu ingin percaya. Proses itu tidak berlangsung sebentar. Waktu terasa berjalan lambat. Suasana semakin sunyi. Hanya suara napas dan bisikan pelan yang terdengar. Setelah semuanya selesai, perempuan itu menatap Rani lagi. Kali ini, tatapannya berbeda, seperti puas. Rani pulang malam itu dengan perasaan campur aduk, antara takut, bingung, dan berharap. Hari-hari berikutnya,
perubahan mulai terasa. Awalnya hal kecil, orang-orang mulai lebih memperhatikannya. Tatapan mereka berbeda, cara mereka berbicara berubah. Di tempat karaoke, Rani jadi semakin sering dipilih, bahkan oleh tamu-tamu yang sebelumnya tidak pernah meliriknya. Dan semakin hari, itu semakin jelas, Rani bukan lagi wanita biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, sesuatu yang membuat orang sulit berpaling. Dan sejak saat itu, hidupnya mulai berjalan ke arah yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Arah yang gelap, arah yang pelan-pelan akan menghancurkannya. Setelah malam itu, perubahan Rani benar-benar terasa. Dan bukan perubahan biasa. Awalnya, dia sendiri tidak langsung menyadari. Semua terasa seperti kebetulan. Tapi semakin hari, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Di tempat karaoke, suasana mulai berubah setiap kali Rani datang. Dulu, dia hanya salah satu dari banyak LC yang bekerja di sana. Cantik, iya. Menarik, iya. Tapi masih dalam batas wajar. Sekarang, tidak lagi. Setiap pintu room dibuka, dan Rani masuk. Suasana langsung berubah. Mata para pria yang ada di dalam ruangan itu seperti otomatis tertuju padanya. Bahkan yang sedang sibuk minum atau berbicara, tiba-tiba diam sejenak, seolah ada sesuatu yang memaksa mereka untuk melihat. Dan yang lebih aneh lagi, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dengan mudah. Rani mulai menyadari itu. Awalnya dia merasa aneh, tapi lama-lama dia menikmatinya. Dia mulai memahami kekuatan yang sekarang dia miliki. Bukan hanya soal wajah cantik, tapi cara dia berjalan, cara dia duduk, cara dia menatap. Semuanya seperti punya efek yang tidak biasa. Setiap pria yang datang ke tempat itu hampir pasti meminta ditemani Rani. Bahkan sering terjadi perebutan, ada yang sampai menaikkan harga booking hanya supaya bisa bersama Rani. Ada juga yang tidak segan marah ke pihak manajemen kalau tidak kebagian. Rani hanya tersenyum melihat itu semua. Di dalam hatinya ada rasa bangga, rasa menang, seolah-olah dia berada di atas semua orang. Yang lebih mengerikan, sebagian besar pria yang mendekatinya bukanlah pria lajang. Mereka adalah suami orang, pria-pria yang datang dengan cincin di jari mereka, yang punya keluarga di rumah, yang seharusnya punya batas. Rani tahu itu. Dia sadar sepenuhnya, tapi dia tidak peduli. Bahkan, justru disitulah dia merasa lebih tertantang. Ada kepuasan tersendiri saat melihat pria yang awalnya terlihat biasa saja, berubah jadi sangat tergantung padanya. Dengan tatapan yang tepat, dengan senyuman yang dibuat sedikit lebih lama, dengan sentuhan ringan di tangan atau bahu, Rani bisa membuat siapapun merasa spesial. Dan dari situ, semuanya berkembang. Ada yang awalnya hanya datang sekali, lalu kembali lagi, dan lagi. Sampai akhirnya tidak bisa berhenti. Ada yang mulai curhat tentang kehidupan rumah tangga mereka, tentang masalah dengan istri, tentang rasa bosan, tentang keinginan yang tidak terpenuhi. Rani mendengarkan, tapi bukan untuk membantu, melainkan untuk memahami. Dia tahu titik lemah mereka, dan dia memanfaatkannya. Sedikit demi sedikit, Rani masuk ke kehidupan mereka. Bukan hanya sebagai teman karaoke, tapi sebagai seseorang yang mereka pikir mengerti mereka. Dan dari situ, semuanya jadi lebih dalam. Ada pria yang sampai rela meninggalkan keluarganya. Awalnya hanya sering keluar malam, lalu mulai berbohong, sampai akhirnya hubungan di rumah mulai retak. Rani melihat itu tanpa rasa bersalah. Baginya, itu bukan masalahnya, itu pilihan mereka sendiri. Ada juga yang mulai memberikan hadiah. Awalnya kecil, tas, sepatu, perhiasan, tapi semakin lama, semakin besar. Mobil, uang dalam jumlah besar. Bahkan ada satu pria yang sampai memberikan uang hingga miliaran rupiah. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Pria itu benar-benar jatuh. Dan Rani tahu itu. Dia tidak perlu memaksa. Semuanya terjadi seolah-olah alami. Padahal, tidak. Semua itu seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kehidupan Rani berubah total. Dari gadis sederhana yang dulu membantu ibunya berjualan, sekarang dia hidup dalam kemewahan. Dia pindah ke rumah yang jauh lebih bagus. Rumah besar, dengan interior yang mewah. Dia punya mobil sendiri, bahkan lebih dari satu. Perhiasan yang dulu hanya bisa dia lihat di etalase toko, sekarang menjadi miliknya. Semua terlihat sempurna, seperti mimpi yang jadi kenyataan.
Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diri Rani. Bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Dia mulai merasa tidak pernah puas. Semakin banyak yang dia dapatkan, semakin besar keinginannya. Semakin banyak pria yang jatuh, semakin dia ingin lebih. Dan tanpa dia sadari, dia mulai ketagihan. Bukan hanya pada uang, tapi pada kekuasaan. Pada perasaan bisa mengendalikan orang lain. Pada sensasi melihat seseorang kehilangan kendali hanya karena dirinya. Dan di titik itu, Rani mulai mengambil langkah yang lebih jauh. Dia kembali ke tempat yang sama, ke rumah tua yang dulu, ke perempuan yang pertama kali memberinya susuk. Kali ini, dia tidak ragu, tidak takut. Dia datang dengan keinginan yang jelas. Dia ingin lebih. Perempuan itu melihat Rani dengan tatapan yang sama seperti dulu. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, seperti dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Rani meminta untuk ditambah, lebih banyak, lebih kuat, dan permintaan itu dikabulkan. Prosesnya kembali dilakukan, satu persatu, dan kali ini jumlahnya lebih banyak. Rani merasakan sensasi yang sama, dingin, tidak nyaman, dan sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi dia tidak berhenti, dia bahkan meminta lagi, dan lagi, seolah tidak ada batas. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Rani menjadi semakin tidak biasa. Aura yang dia miliki semakin kuat. Pria-pria yang datang ke tempat karaoke itu seperti kehilangan kendali saat melihatnya. Bahkan ada yang sampai terlihat seperti orang bingung, tidak fokus, seolah pikirannya dipenuhi oleh satu hal, Rani. Dan itu membuat Rani semakin percaya diri, semakin yakin bahwa apa yang dia lakukan benar. Tanpa dia sadari, tubuhnya mulai dipenuhi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bukan satu atau dua, tapi puluhan. Setiap susuk yang ditambahkan, seperti menambah beban yang tidak dia rasakan secara langsung. Tapi ada, tersimpan, diam, menunggu. Kadang, di malam hari, saat Rani sendirian di rumahnya yang besar, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana jadi lebih dingin, lebih sunyi dari biasanya. Padahal, tidak ada apa-apa. Dia juga kadang merasa seperti ada yang memperhatikan, padahal dia sendirian. Tapi setiap kali dia mencoba berpikir lebih jauh, dia langsung mengabaikannya. Dia memilih untuk tidak peduli, karena baginya, semua ini sepadan dengan uang yang dia dapatkan, dengan kehidupan yang dia jalani, dengan posisi yang sekarang dia miliki. Dia tidak mau kembali ke kehidupan lamanya, tidak mau kembali jadi Rani yang dulu. Dan keputusan itu membuatnya terus melangkah lebih jauh ke arah yang salah. Semakin dalam, semakin gelap, dan tanpa dia sadari, semua yang dia kumpulkan sekarang bukan hanya kekayaan, tapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang suatu hari nanti akan dia bayar dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Umur 36 tahun, semuanya mulai runtuh. Tidak ada tanda-tanda besar sebelumnya. Hidup Rani masih terlihat seperti biasanya, tetap mewah, tetap penuh perhatian dari banyak pria, tetap dikelilingi hal-hal yang dulu hanya bisa dia impikan. Malam itu pun awalnya berjalan seperti hari-hari lainnya. Lampu kota terlihat terang dari balik kaca mobil mewah yang dia kendarai sendiri. Jalanan tidak terlalu ramai, hanya beberapa kendaraan yang lewat. Musik pelan terdengar dari dalam mobil, menemani perjalanan pulangnya. Rani terlihat tenang, bahkan sempat tersenyum kecil saat melihat notifikasi di ponselnya. Pesan dari salah satu pria yang masih saja mengejarnya. Namun entah kenapa, malam itu terasa sedikit berbeda. Udara di dalam mobil terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal AC tidak diubah. Rani sempat menggosok lengannya pelan, mencoba menghilangkan rasa tidak nyaman itu. Dia juga merasa seperti tidak sendirian. Beberapa kali dia melirik ke kaca spion. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan itu tetap ada. Seperti ada sesuatu yang ikut bersamanya. Rani mencoba mengabaikan. Dia menarik napas panjang dan kembali fokus ke jalan. Sampai tiba-tiba, dari arah depan, lampu kendaraan lain terlihat terlalu terang, mendekat dengan cepat. Rani refleks menutup sedikit matanya, mencoba melihat lebih jelas. Dalam hitungan detik, semuanya terjadi. Suara benturan keras, kaca pecah, logam beradu, dan tubuh Rani terpental di dalam mobilnya sendiri.
Mobil mewah itu hancur di bagian depan, bagian sampingnya penyok parah. Asap mulai keluar dari mesin. Jalanan yang tadi sepi mendadak gaduh oleh suara orang-orang yang berlari mendekat. Rani masih sadar, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Nafasnya pendek, pandangannya mulai kabur. Dia mencoba berbicara, tapi suaranya tidak keluar. Beberapa orang mencoba membuka pintu mobil yang ringsek. Ada yang memanggil bantuan, ada yang berteriak panik. Namun di tengah semua itu, Rani merasa sesuatu yang aneh. Di antara suara-suara itu, dia seperti mendengar bisikan, pelan, sangat pelan, tapi jelas. Seperti suara yang bukan berasal dari orang-orang di sekitarnya. Rani mencoba mencari sumbernya, tapi pandangannya semakin gelap, dan akhirnya, semuanya hitam. Ketika Rani dibawa pulang, kondisinya sudah sangat parah. Tubuhnya penuh luka, beberapa bagian terlihat tidak normal, nafasnya lemah. Seharusnya, dia sudah dibawa ke rumah sakit, tapi keluarganya memilih hal lain. Ibunya yang melihat kondisi Rani langsung merasa ada yang tidak beres. Ini bukan sekadar kecelakaan, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Dan sejak saat itu, kondisi Rani mulai berubah dengan cara yang mengerikan. Hari pertama, Rani masih sadar, tapi tidak sepenuhnya. Matanya terbuka, tapi kosong. Seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Tubuhnya dingin, tidak seperti orang hidup pada umumnya. Lukanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Justru sebaliknya, hari kedua, bau mulai muncul. Awalnya pelan, seperti bau luka biasa. Tapi semakin lama, semakin kuat. Bau itu bukan bau darah, bukan juga bau obat, tapi bau busuk, seperti sesuatu yang membusuk dari dalam. Ibunya mulai panik. Orang-orang yang datang menjenguk mulai menutup hidung. Beberapa bahkan tidak kuat berlama-lama di dalam ruangan. Dan yang paling aneh, Rani masih hidup, nafasnya masih ada, matanya masih bergerak. Kadang dia menangis, kadang dia mengerang pelan, seolah dia merasakan semuanya. Hari berikutnya, keadaan semakin buruk. Luka di tubuh Rani tidak mengering, tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Justru terlihat semakin parah. Kulit di sekitar luka mulai berubah warna, menghitam, dan dari situlah, hal yang paling mengerikan mulai terjadi. Awalnya hanya satu, kecil, nyaris tidak terlihat. Tapi kemudian, semakin banyak, belatung, keluar dari luka di tubuhnya. Sedikit demi sedikit, merayap dari dalam kulitnya. Ibunya yang melihat itu langsung menjerit. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Orang-orang di sekitar rumah mulai ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Bau busuk semakin menyengat, menusuk hidung, membuat siapapun yang masuk ke ruangan itu merasa mual. Tapi Rani masih hidup, dan dia merasakan semuanya. Dia mulai menjerit, jeritan yang berbeda, bukan hanya karena sakit fisik, tapi seperti ada penderitaan lain yang tidak terlihat. Dia menangis, memanggil ibunya, memohon, "Bu, tolong, aku sakit sekali." Suaranya lemah, terputus-putus, tapi cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Ibunya hanya bisa menangis di sampingnya, tidak tahu harus berbuat apa. Yang lebih mengerikan, belatung itu tidak hanya keluar dari satu bagian, tapi dari beberapa bagian tubuhnya. Dari luka di tangan, di kaki, di bagian perut, dan yang paling membuat semua orang tidak sanggup melihat, dari bagian paling sensitif di tubuhnya. Semua itu terjadi saat Rani masih hidup, masih sadar, masih merasakan setiap gerakan kecil dari makhluk-makhluk itu, seperti menyiksa dirinya dari dalam. Dia mencoba bergerak, tapi tidak bisa. Tubuhnya terlalu lemah. Setiap detik terasa seperti siksaan. Dan di tengah semua itu, Rani mulai melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dia sering menatap ke sudut ruangan dengan mata lebar, seperti melihat seseorang. Kadang dia berbicara sendiri, berbisik, atau tiba-tiba menjerit ketakutan. Jangan dekat-dekat. Tolong, jangan ambil aku." Kata-kata itu keluar dengan suara yang penuh ketakutan. Ibunya tidak mengerti. Orang-orang yang mendengar hanya bisa saling berpandangan. Tidak ada yang berani bertanya, karena suasananya sudah terlalu mencekam. Hari demi hari berlalu, tapi satu hal yang tidak berubah. Rani tidak meninggal.
Padahal secara logika, seharusnya dia sudah tidak bertahan. Tubuhnya sudah terlalu rusak, kondisinya sudah terlalu parah. Tapi kematian, seperti tidak mau datang, seperti ada sesuatu yang menahannya. Rani sendiri mulai putus asa. Dia tidak lagi meminta sembuh. Dia hanya meminta satu hal. Aku mau mati. Tolong, biarkan aku mati. Tapi permintaan itu tidak terkabul. Setiap detik terasa panjang. Setiap rasa sakit tidak berhenti. Dan bau busuk itu semakin menjadi. Rumah yang dulu sederhana, sekarang terasa seperti tempat yang penuh penderitaan. Orang-orang mulai jarang datang. Bukan karena tidak peduli, tapi karena tidak kuat melihat, tidak kuat mencium bau, tidak kuat merasakan suasana yang begitu berat. Ibunya hanya bisa bertahan, menemani Rani, menangis setiap malam, dan dalam hatinya, dia mulai menyadari satu hal. Ini bukan sekadar kecelakaan, ini bukan sekadar sakit, ini adalah akibat dari sesuatu yang dulu mungkin dianggap remeh, sesuatu yang sekarang menuntut balasan. Dan Rani terjebak di antara hidup dan mati, tidak bisa pergi, tidak bisa bertahan dengan tenang, hanya bisa merasakan siksaan yang seolah tidak ada akhirnya. Ibunya sudah tidak tahan melihat kondisi itu. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, yang dia lihat hanyalah penderitaan anaknya sendiri. Rani yang dulu cantik, ceria, dan penuh kehidupan, sekarang terbaring lemah, tubuhnya membusuk perlahan, napasnya tersengal, dan jeritannya tidak pernah benar-benar berhenti. Rumah itu sudah tidak terasa seperti rumah lagi, lebih seperti tempat penuh kesedihan, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Akhirnya, di tengah keputusasaan, ibunya mengambil keputusan yang selama ini dia hindari. Dia meminta bantuan, bukan ke dokter, bukan ke rumah sakit, tapi ke seseorang yang dikenal di daerah itu sebagai orang pintar. Seorang kiai yang katanya memiliki kemampuan untuk menangani hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Orang-orang sekitar sebenarnya sudah menyarankan sejak awal. Tapi ibunya Rani masih berharap ini bisa diselesaikan secara biasa. Sampai akhirnya, dia sadar ini bukan hal biasa. Sore itu, seseorang pergi menjemput kiai tersebut. Dan menjelang malam, kiai itu datang. Usianya sudah cukup tua, wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Langkahnya pelan saat memasuki rumah Rani. Begitu dia masuk ke dalam kamar tempat Rani terbaring, dia langsung berhenti. Diam, lama, tidak ada yang berani berbicara. Semua orang hanya menunggu. Kiai itu menatap Rani dari ujung kepala sampai kaki. Wajahnya yang tadinya tenang, perlahan berubah menjadi serius, berat, seperti melihat sesuatu yang tidak biasa. Bau busuk di ruangan itu sangat menyengat. Tapi kiai itu tidak terlihat terganggu. Dia tetap berdiri di tempatnya, memperhatikan dengan seksama. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, hampir seperti berbisik, ini bukan sakit biasa. Semua orang langsung saling berpandangan. Suasana jadi semakin tegang. Kiai itu melanjutkan, ini karena susuknya terlalu banyak. Kalimat itu langsung membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Ibunya Rani langsung menangis. Seolah apa yang dia takutkan selama ini akhirnya benar. Kiai itu mendekat perlahan ke arah Rani. Rani yang saat itu setengah sadar, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, menatap langsung ke arah kiai itu. Tatapannya aneh, seperti bukan hanya dia yang ada di dalam tubuh itu. Kiai itu sempat terdiam lagi, lebih lama dari sebelumnya, seolah dia sedang mencoba memahami sesuatu yang sangat rumit. Dia bahkan terlihat bingung, sesuatu yang jarang terjadi pada orang seperti dia. Ini sangat banyak, katanya pelan. Tidak wajar. Dia menggeleng pelan. Kalau tidak segera dikeluarkan, dia tidak akan bisa meninggal dengan tenang. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Semua orang mulai menyadari, ini bukan sekadar proses penyembuhan. Ini adalah perlombaan dengan waktu. Akhirnya, proses pun diputuskan untuk dimulai malam itu juga. Lampu di kamar dibuat lebih redup. Beberapa orang diminta keluar, hanya menyisakan keluarga dekat dan beberapa orang yang membantu. Kiai itu duduk di dekat Rani. Dia mulai membaca doa dengan suara pelan. Suasana jadi sangat hening. Hanya terdengar suara napas Rani yang berat dan bacaan doa yang terus mengalun.
Beberapa menit kemudian, sesuatu mulai terjadi. Tubuh Rani yang tadinya lemah, tiba-tiba menegang, tangannya bergerak sedikit, matanya terbuka lebar, dan dia mulai mengerang, awalnya pelan, tapi lama-lama semakin keras. Kiai itu tidak berhenti, dia tetap membaca, lalu dengan perlahan, dia mulai melakukan sesuatu di bagian tubuh Rani. Tidak ada yang benar-benar mengerti bagaimana caranya, tapi semua yang ada di situ bisa merasakan ada sesuatu yang sedang ditarik keluar. Dan saat itu terjadi, Rani menjerit, jeritan yang begitu keras, sampai membuat orang-orang yang mendengarnya menutup telinga. Itu bukan jeritan biasa, bukan seperti orang kesakitan pada umumnya, tapi seperti ada sesuatu yang ikut menjerit bersamanya. Suara itu terdengar dalam, berat, dan entah kenapa, terasa bukan hanya satu. Beberapa orang yang melihat langsung mundur perlahan. Tidak kuat, ibunya Rani menangis histeris. Tapi dia tetap bertahan di tempatnya, tidak mau meninggalkan anaknya. Beberapa saat kemudian, kiai itu berhenti. Dia menghela napas dan berkata, "Satu sudah keluar." Tapi wajahnya tidak menunjukkan kelegaan. Justru sebaliknya, seperti dia tahu, ini baru permulaan. Dan benar saja, proses itu terus berlanjut. Satu persatu, setiap kali kiai itu mencoba mengeluarkan susuk, reaksi Rani selalu sama, menjerit, meronta sebisanya, dan setiap jeritan itu selalu terasa tidak wajar. Seperti ada suara lain yang ikut keluar, kadang lebih berat, kadang seperti berbisik di sela-sela jeritan. Suasana di ruangan itu semakin mencekam, udara terasa semakin dingin. Beberapa orang mulai merasakan hal-hal aneh, seperti ada yang lewat di belakang mereka, seperti ada yang berdiri di sudut ruangan. Tapi saat dilihat, tidak ada siapa-siapa. Malam pertama itu terasa sangat panjang, tidak ada yang benar-benar tidur. Proses berjalan hampir tanpa henti, dan setiap kali satu susuk keluar, kondisi Rani bukannya membaik, justru terlihat semakin mengerikan. Matanya mulai melotot, tidak berkedip lama, kulitnya yang tadinya pucat, berubah jadi lebih gelap, seperti terbakar dari dalam. Bau busuk yang keluar dari tubuhnya semakin kuat, bahkan lebih menyengat dari sebelumnya. Hari kedua, semua orang sudah kelelahan, tapi proses tidak bisa dihentikan, karena setiap kali berhenti, kondisi Rani seperti semakin buruk. Kiai itu tetap bertahan, walaupun terlihat lelah. Dia terus melanjutkan, satu persatu, dan jumlahnya tidak sedikit. Setiap bagian tubuh Rani seolah menyimpan sesuatu yang selama ini tersembunyi, yang sekarang harus dikeluarkan. Jeritan Rani di hari kedua lebih parah, lebih panjang, lebih menyakitkan. Kadang dia berteriak memanggil ibunya, kadang dia berbicara sesuatu yang tidak jelas, seperti sedang berbicara dengan orang lain yang tidak terlihat. Ibunya hanya bisa menangis. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa dia ucapkan, hanya doa yang terus dia panjatkan. Hari ketiga, kondisi Rani sudah sangat mengerikan. Matanya melotot tanpa arah. Kulitnya hampir seluruhnya menghitam, seperti gosong. Bau busuknya sudah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Semua orang yang ada di ruangan itu hanya bertahan karena terpaksa. Karena ini belum selesai, kiai itu juga terlihat berbeda. Wajahnya lebih pucat, keringat dingin terus keluar. Tapi dia tidak berhenti. Dia tahu, ini harus diselesaikan. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Proses terus berjalan, satu demi satu, sampai akhirnya mendekati akhir. Saat susuk-susuk terakhir mulai dikeluarkan, reaksi Rani menjadi yang paling mengerikan. Tubuhnya bergetar hebat, matanya terbuka lebar, dan jeritannya tidak lagi terdengar seperti manusia, lebih seperti campuran banyak suara, seolah-olah semua yang selama ini tersembunyi di dalam tubuhnya keluar bersamaan. Dan saat itulah, semua orang di ruangan itu benar-benar merasakan satu hal yang sama, ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, seolah mereka sedang menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Dan tubuh Rani benar-benar terlihat seperti sedang dihancurkan dari dalam. Bukan lagi sekadar sakit, tapi seperti sedang dibayar, sedikit demi sedikit, atas semua yang pernah dia lakukan. Di hari ketiga, suasana di rumah itu sudah tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata biasa. Udara terasa berat,
pengap, seolah setiap orang yang ada di dalamnya harus menarik napas dengan usaha lebih. Bau busuk yang berasal dari tubuh Rani sudah menyatu dengan ruangan itu, menempel di dinding, di lantai, bahkan seperti menempel di kulit siapapun yang berada di sana. Lampu masih dibuat redup, tidak ada yang berani menyalakan terlalu terang. Entah kenapa, cahaya terang justru membuat suasana terasa lebih menakutkan. Kiai itu masih duduk di dekat Rani, wajahnya terlihat sangat lelah. Matanya sedikit cekung, napasnya lebih berat dari sebelumnya. Tapi dia tidak berhenti. Semua orang tahu, ini adalah tahap terakhir, susuk terakhir, yang selama ini menahan sesuatu, yang seharusnya sudah lama terjadi. Tubuh Rani saat itu sudah hampir tidak terlihat seperti manusia yang dulu mereka kenal. Kulitnya menghitam di banyak bagian, bibirnya kering dan pecah-pecah. Matanya terbuka lebar, tapi kosong, seperti hanya tersisa raga tanpa jiwa yang utuh. Tapi anehnya, dia masih hidup, napasnya masih ada, pelan, tapi ada. Dan itu yang membuat semua orang merinding. Kiai itu mulai membaca doa lagi. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam itu. Beberapa orang menunduk, ada yang memejamkan mata, ada yang menggenggam tangan dengan erat, menahan rasa takut yang terus muncul. Ibunya Rani duduk di samping, matanya sembab karena menangis hampir tanpa henti selama 3 hari. Dia tidak lagi berkata apa-apa, hanya menatap anaknya dengan rasa yang campur aduk, sedih, takut, dan penyesalan. Saat Kiai itu mulai melakukan proses terakhir, sesuatu langsung berubah. Tubuh Rani yang tadinya diam, tiba-tiba bergetar, awalnya pelan, tapi kemudian semakin kuat. Tangannya menegang, kakinya sedikit bergerak, matanya yang terbuka lebar, seperti semakin melotot, dan kemudian Rani menjerit. Jeritan itu berbeda dari sebelumnya, lebih keras, lebih panjang, dan terasa lebih dalam, seperti bukan hanya rasa sakit yang keluar dari suara itu, tapi juga sesuatu yang lain. Beberapa orang langsung menutup telinga, ada yang mundur beberapa langkah, ada yang hampir keluar dari ruangan, tapi tertahan. Karena ini belum selesai, Kiai itu tetap fokus. Dia tidak berhenti. Dengan perlahan, dia melakukan sesuatu yang tidak terlihat jelas oleh orang lain, tapi semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang sedang ditarik keluar. Dan saat itu terjadi, Rani menjerit lagi, kali ini lebih parah. Tubuhnya melengkung sedikit, nafasnya tersengal, matanya seperti hampir keluar dari tempatnya. Dan di sela-sela jeritan itu, beberapa orang mengaku mendengar suara lain, seperti bisikan, seperti ada yang ikut berteriak, tapi bukan dari mulut Rani. Suasana di ruangan itu langsung berubah jadi sangat dingin. Bulu kuduk siapapun yang ada di sana berdiri. Tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang berani bergerak terlalu banyak. Hanya suara jeritan dan doa yang saling bercampur. Beberapa saat kemudian, Kiai itu berhenti. Dia menghela napas panjang, dan dengan suara pelan, hampir seperti berbisik, dia berkata, "Sudah, ini yang terakhir." Semua orang langsung diam, seolah waktu berhenti. Dan tepat setelah itu, tubuh Rani yang tadi tegang, perlahan melemas. Jeritannya berhenti, napasnya, yang tadi masih terdengar, perlahan menghilang. 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan kemudian, hening, benar-benar hening. Ibunya Rani langsung mendekat. Dengan tangan gemetar, dia memegang wajah anaknya. "Rani, nak." Tidak ada jawaban, tidak ada gerakan, hanya mata Rani yang masih terbuka lebar, melotot, dan wajahnya seperti gosong, bukan terbakar api, tapi seperti hangus. Dari dalam, tubuhnya kaku, dan bau busuk itu masih ada, tidak berkurang sedikit pun, bahkan terasa lebih menyengat. Beberapa orang langsung mundur, tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah walaupun Rani sudah meninggal, sesuatu masih tertinggal, masih ada, dan belum selesai. Proses pemandian jenazah pun menjadi sesuatu yang tidak mudah. Orang-orang yang biasanya mengurus hal seperti itu, kali ini terlihat ragu. Beberapa menolak, beberapa mencoba, tapi tidak kuat. Bau busuk dari tubuh Rani tidak hilang. Air yang digunakan tidak mengubah apapun. Bahkan ada yang merasa
Bau itu justru semakin kuat saat tubuhnya disentuh. Akhirnya, dengan bantuan beberapa orang yang memberanikan diri, proses itu tetap dilakukan. Walaupun penuh dengan ketakutan, setiap gerakan terasa berat, setiap sentuhan terasa tidak biasa, seolah tubuh itu bukan hanya sekadar jasad, tapi menyimpan sesuatu yang lain. Setelah semua selesai, jenazah Rani dimasukkan ke dalam kain kafan, tapi suasana tetap tidak berubah. Tetap mencekam, tetap berat, seolah-olah sesuatu sedang mengawasi. Hari sudah mulai menjelang sore ketika proses pemakaman dimulai. Langit terlihat mendung, angin berhembus pelan, dan suasana di sekitar terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa orang ikut mengantar jenazah ke pemakaman. Tidak banyak, karena banyak yang memilih tidak datang, takut, atau mungkin tidak sanggup. Saat sampai di lokasi pemakaman, masalah mulai muncul. Tanah yang seharusnya sudah disiapkan ternyata belum selesai digali. Awalnya dianggap hal biasa, mungkin karena tanahnya keras. Tapi saat proses menggali dilanjutkan, hal aneh mulai terjadi. Baru beberapa kali cangkul, terdengar suara keras, seperti membentur sesuatu. Ketika diperiksa, ada batu besar di dalam tanah. Aneh, karena sebelumnya tidak ada laporan tentang batu di situ. Mereka mencoba memindahkan, butuh tenaga lebih, tapi akhirnya berhasil. Namun setelah itu, hal yang sama terjadi lagi. Batu lain, lebih besar, dan lebih dalam. Beberapa orang mulai saling berpandangan, merasa ada yang tidak beres. Tapi tetap melanjutkan, karena ini harus selesai. Saat mereka mencoba menggali lebih dalam, tiba-tiba muncul akar-akar pohon. Banyak, besar, dan saling melilit. Padahal, di sekitar situ tidak ada pohon besar. Akar itu seperti datang dari mana saja, menghalangi, menyulitkan, seolah-olah tanah itu tidak ingin digali. Beberapa orang mulai merasa takut. Ada yang berhenti, ada yang mundur, bahkan ada yang berbisik pelan. Ini kayak ditolak. Kalimat itu membuat suasana semakin tidak nyaman. Tapi proses tidak bisa dihentikan. Dengan susah payah, mereka terus menggali, memindahkan batu, memotong akar. Pelan, tapi pasti, waktu berjalan lebih lama dari yang seharusnya. Dan akhirnya, lubang itu berhasil dibuat. Tidak sempurna, tapi cukup. Jenazah Rani kemudian dimasukkan. Proses pemakaman dilakukan dengan cepat. Tidak ada yang ingin berlama-lama. Semua ingin segera selesai. Dan saat tanah mulai ditutup kembali, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Beberapa orang langsung merinding, tapi tidak ada yang berkata apa-apa. Mereka hanya ingin pergi dari tempat itu secepat mungkin. Setelah semuanya selesai, satu persatu orang mulai meninggalkan lokasi, tanpa banyak bicara, tanpa menoleh ke belakang. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka tidak ingin melihat lagi. Hari itu berakhir, tapi cerita tentang Rani tidak ikut berakhir. Beberapa hari setelah pemakaman, warga sekitar mulai merasakan hal-hal aneh, terutama yang rumahnya tidak terlalu jauh dari makam itu. Mereka mulai mencium bau busuk yang sangat menyengat, padahal tidak ada apa-apa di sekitar. Tidak ada bangkai, tidak ada sumber yang jelas. Tapi bau itu muncul, terutama saat malam, dan semakin lama, semakin sering. Ada juga yang mengaku mendengar suara pelan, seperti tangisan, seperti seseorang yang kesakitan. Tapi saat dicari, tidak ada siapa-siapa. Beberapa orang mulai menghindari area pemakaman itu, terutama saat malam hari, karena cerita mulai menyebar. Cerita tentang apa yang terjadi saat pemakaman, tentang batu, tentang akar, tentang bau yang tidak hilang. Dan kemudian, muncul cerita yang paling membuat merinding, dari seseorang yang pulang malam. Dia melewati jalan dekat pemakaman, dan tanpa sengaja, melihat sesuatu. Di antara bayangan pohon, ada sosok berdiri, seorang wanita, dengan tubuh tegak, diam, tidak bergerak. Dia mencoba melihat lebih jelas, dan saat itulah, dia melihat wajahnya, mata yang melotot, dan senyum yang tidak wajar. Senyum yang tidak seharusnya ada. Orang itu langsung lari, tidak berani menoleh lagi. Dan sejak saat itu, cerita itu terus beredar, dari mulut ke mulut. Tidak semua orang percaya, tapi banyak yang memilih untuk tidak mengambil risiko. Karena satu hal yang pasti, apa yang terjadi pada Rani bukan cerita biasa.
dan mungkin belum benar-benar selesai, seolah-olah masih ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang belum menemukan akhirnya, dan masih mencari